Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Pep Guardiola banting botol setelah Manchester City menang dramatis atas Atletico Madrid. Sementara Luis Suarez menunjukkan sikap respect kepada skuad Citizen. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Pertama, legenda Manchester United Wayne Rooney yang menyarankan Paul Pogba untuk hengkang ke klub lain. Selain itu, Rooney juga menyebut kalau setan merah nggak butuh Cristiano Ronaldo. AC Milan meraih skor kacamata saat menjamu Bologna di pekan ke-31 Serie A. Bertanding di San Siro, skuad Rossoneri sebenarnya mendominasi jalannya laga. Tetapi sayang dari 31 yang dirilis nggak ada satupun yang berbuah gol. Di sisi lain, banyak yang menyoroti jersey keempat yang digunakan oleh Rafael Leao CS. Banyak yang menilai kalau jersey tersebut adalah jersey yang paling aneh. Lucunya mereka menyebut desain yang setengah-setengah juga membuat performa tim kurang maksimal. Paul Pogba kembali ke Old Trafford pada tahun 2016 lalu. Akan tetapi sejauh ini Pogba gagal menunjukkan performa terbaiknya. Padahal Pogba diboyong dan digaji dengan harga yang tinggi. Legenda Manchester United Wayne Rooney pun menyampaikan pendapatnya. Rooney menyebut kalau Pogba harus cabut dan mencari klub baru. Selain itu, Rooney juga mengatakan kalau belum ada pelatih bagus sejak Alex Ferguson. Rooney pun berpesan kepada pelatih baru nanti untuk membangun hubungan dengan pemain. Manchester United kembali merekrut Cristiano Ronaldo pada bursa transfer musim panas kemarin. Sejauh ini Ronaldo sudah mencetak 18 gol dan menjadi yang terbanyak di klub. Akan tetapi performa Ronaldo nggak sejalan dengan penampilan MU. Buktinya skuad The Red Devil kesulitan bersaing bahkan tersingkir dari Liga Champions. Terkait hal tersebut, Wayne Rooney pun mengomentari situasi Ronaldo. Rooney menilai kalau Manchester United nggak butuh Ronaldo dan melainkan pemain muda. Manchester United disebut tertarik untuk memboyong bek tengah Napoli yakni Amir Rahmani. Kabarnya pemain asal Kosovo ini akan didatangkan pada musim panas nanti. Akan tetapi sang agen Adrian Aliach menyebut kalau Rahmani ingin bertahan di Napoli. Alasannya karena Rahmani masih terikat kontrak dan merasa bahagia bermain di sana. Selain itu, Rahmani juga ingin bermain di Liga Champions. Peluang Napoli untuk meraih Scudetto juga terbuka mengingat mereka cuma selisih 1 poin dari AC Milan di puncak klasemen. Harry Kane yang tampil mengesankan dianggap sebagai playmaker dan dibilang mirip dengan Diego Maradona. Nah, ngomong-ngomong soal mirip, ada juga Gabriel Martinelli yang juga dibilang mirip Cristiano Ronaldo. Harry Kane tampil penuh pada laga Tottenham Hotspur menjamu Newcastle United. Walaupun gak mencetak gol, Harry Kane berkontribusi dengan menyumbang assist untuk gol Matt Doherty. Legenda The Lily White David Ginola menilai kalau playmaker dari Tottenham adalah Harry Kane. Ginola juga menyebut kalau Harry Kane mirip dengan legenda Argentina Diego Maradona. Selain itu, performa Harry Kane berdampak pada posisi Tottenham di klasemen Liga Inggris. Kini Tottenham naik ke peringkat 4 dengan mengkoleksi 54 poin. Pada tahun 2019 lalu, Gabriel Martinelli direkrut Arsenal dari klub kasta kedua Brazil dengan harga 6 juta pound saja. Saat itu transfer ini sempat diragukan karena Martinelli belum dikenal. Tetapi walaupun begitu, Martinelli membuktikan kalau dia bisa berkembang pesat di bawah asuhan Mikel Arteta. Potensi Martinelli juga mendapat penilaian dari rekan setimnya Cedric Soares. Menurut Soares, Martinelli suka mengincar ruang kosong mirip seperti Cristiano Ronaldo. Next, ada Antonio Conte yang sudah mengincar Dejan Kulusevski sejak melatih Inter Milan pada tahun 2019 lalu. Kita pindah ke Bundesliga, ada Borussia Dortmund yang siap melego Emre Can. Pada bulan Januari lalu, Juventus meminjamkan Dejan Kulusevski ke Tottenham Hotspur. Skuad Lily White juga bisa mempermanenkan sang winger dengan biaya 35 juta euro. Di bawah arahan Antonio Conte, Kulusevski langsung tampil gacor. Dari 12 pertandingan di berbagai kompetisi, Kulusevski sudah mencetak 2 gol dan 5 assist. Kabarnya Conte sudah memantau Kulusevski sejak terpilih sebagai pelatih Inter Milan pada tahun 2019 lalu. Menurut Conte, Kulusevski merupakan rekrutan yang sangat bagus. Pada bulan Januari tahun 2020 lalu, Borussia Dortmund mendatangkan Emre Can dari Juventus. Sejak saat itu, Emre Can langsung tampil reguler sebagai starter. Walaupun tampil apik, Emre Can kurang konsisten dan sering melakukan blunder. Hasilnya Emre Can kehilangan kepercayaan sang pelatih Marco Rose. Kini Borussia Dortmund bersedia melepas Emre Can seandainya ada penawaran yang sesuai.
Padahal kontrak Emre Can di Signal Iduna Park masih tersisa sampai tahun 2024. Liverpool menjalani leg pertama babak 8 besar Liga Champions melawan Benfica. Sebelum bertanding, pelatih Liverpool Jurgen Klopp ingin mencari informasi sebanyak-banyaknya. Saat itu Klopp bertanya dengan pemain anyar Liverpool yakni Luis Diaz. Alasannya Luis Diaz merupakan pemain asal Portugal dan pernah membela rival Benfica yakni FC Porto. Lucunya Klopp justru bingung dengan apa yang dikatakan oleh Luis Diaz. Alasannya Luis Diaz masih menggunakan bahasa Spanyol dan belum bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Phil Jones merasa kalau dirinya masih bagus dan layak untuk tampil di level tertinggi. Kita jauh ke La Liga, ada Barcelona yang negosiasi kontrak baru dengan sang winger Ousmane Dembele. Phil Jones kembali ke tim utama Manchester United di awal musim ini. Hal ini mengakhiri penantian Phil Jones setelah absen selama 712 hari karena rangkaian cedera. Phil Jones pun percaya kalau dia masih cukup baik untuk bermain di level tertinggi. Selain itu, Phil Jones mengincar tempat reguler di skuad The Red Devil. Akan tetapi peluang Phil Jones cukup kecil mengingat dia baru memainkan 1 pertandingan Premier League. Walaupun begitu, Phil Jones yakin masih bisa berkontribusi di tahun mendatang. Liga Champions kembali memasuki babak perempat final Liga Champions. Salah satu laga yang berlangsung dini hari tadi adalah laga Manchester City melawan Atletico Madrid. Sebelumnya Manchester City dinilai lebih unggul untuk mengakhiri laga sebagai pemenang. Hal ini pun disetujui oleh pelatih Atletico Madrid yakni Diego Simeone. Saat itu Simeone mengaku kalau Manchester City unggul dalam segalanya. Gak cuma itu, Simeone juga menyebut kalau skuad Citizen gak punya celah untuk dikalahkan. Direktur olahraga Barcelona Mateu Alemany menemui agen Ousmane Dembele yakni Moussa Sissoko. Keduanya bertemu pada awal pekan ini di Maroko. Alemany menggelar pertemuan ini untuk membahas kontrak baru Dembele. Alasannya kontrak Dembele di Camp Nou akan berakhir di bulan Juni nanti. Barcelona sendiri ingin melanjutkan kontrak Dembele yang tampil apik pada beberapa laga terakhir. Persebaya mengakhiri kontrak dengan Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya. Dan masih di sepak bola tanah air, ada Persipura Jayapura yang meminta PSSI untuk melakukan investigasi. Persebaya Surabaya resmi mengakhiri kontrak 2 pemain andalannya yakni Rahmat Irianto serta Ricky Kambuaya. Kabar ini disampaikan lewat Twitter resmi klub. Kedua pemain tersebut punya alasan masing-masing untuk hengkang dari Persebaya. Kambuaya disebut nggak mencapai kesepakatan dalam perpanjangan kontrak. Sementara Irianto hengkang karena keluarganya mendapat teror. Kabarnya Kambuaya dan Irianto bakal merapat ke Persib Bandung. Persipura Jayapura resmi terdegradasi dari Liga 1. Walaupun menang di laga terakhir, mereka harus degradasi setelah kalah head-to-head dari Barito Putra. Setelah degradasi, skuad Mutiara Hitam meminta PSSI untuk melakukan investigasi. Investigasi tersebut mengarah pada laga PSS Sleman kontra Persija dan Barito Putra kontra Persib Bandung. Persipura menilai kalau laga tersebut cukup janggal dan gak dimainkan secara adil. Persipura bahkan menyebut kalau mereka akan melaporkannya ke FIFA. Ronald Araujo dikabarkan telah sepakat untuk memperpanjang kontrak di Barcelona. Kabar ini disampaikan lewat akun Twitter jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau bek tengah asal Uruguay ini akan memperpanjang kontrak selama 3 tahun. Artinya Araujo akan bertahan di Camp Nou sampai tahun 2026. Kontrak Araujo sendiri sebenarnya baru akan berakhir pada tahun depan. Sementara itu Fabrizio mengatakan kalau pembicaraan tersebut akan berlangsung hari ini. Berita selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia ditahan imbang Thailand di grup A Piala AFF karena kecapean. Sementara itu ada Arema FC yang resmi mendatangkan gelandang Timnas Evan Dimas. Timnas Futsal Indonesia gagal meraih kemenangan pada laga lanjutan grup A Piala AFF. Pada laga tersebut, skuad Garuda ditahan imbang Thailand dengan skor 2-2. Skuad Garuda sebenarnya unggul 2 gol lebih dulu lewat Evan Soumilena dan Ardian Syahnur. Sayang Thailand menyamakan kedudukan lewat brace dari Muhammad Osaman Musa. Kegagalan Timnas Futsal Indonesia ini disebabkan karena faktor kelelahan. Alasannya mereka cuma libur sehari untuk kembali melanjutkan pertandingan. Kabar buruk datang menghampiri raksasa Premier League Arsenal.
Kabarnya bek sayap mereka Kieran Tierney dipastikan menepi sampai akhir musim. Bek berusia 24 tahun ini mengalami cedera lutut cukup parah. Cedera ini Tierney dapat saat membela timnas Skotlandia di pertandingan jeda internasional. Akibat cedera tersebut, Tierney akan menjalani operasi pada pekan ini. Absennya Tierney menjadi kerugian besar mengingat dia merupakan pemain andalan skuad The Gunners. Arema FC langsung bergerak mendatangkan sejumlah pemain anyar. Terbaru klub berjuluk Singoedan ini resmi merekrut gelandang timnas Indonesia yakni Evan Dimas Darmono. Evan Dimas didatangkan dari Bayangkara FC dengan status bebas transfer. Selain Evan Dimas, Arema juga mendatangkan sejumlah pemain lainnya. Mulai dari Adam Alis, Randy Karama, sampai Gian Zola. Sebelumnya, skuad Singoedan juga memperpanjang kontrak sejumlah pemain asing mereka. MTech Group resmi menjadi pemegang hak siar Premier League di musim depan. Kabar ini disampaikan oleh Managing Director Video Monica Ruggiano. Artinya pertandingan tersebut bisa disaksikan lewat aplikasi streaming video.com. Kabarnya MTech Group akan menyiarkan pertandingan sampai ke wilayah Timor Leste. Selain itu, MTech juga akan menyiarkan Premier League selama 3 musim ke depan. Setelah mendapat hak siar, video.com menjanjikan paket berlangganan murah. Sebelum pertandingan antara Manchester City kontra Atletico Madrid, terdapat momen respect yang diperlihatkan oleh bomber Los Rojiblancos Luis Suarez. Saat itu Suarez enggan menginjak logo Manchester City yang berada di dalam stadion. Hal ini berawal saat Suarez berjalan menuju ruang ganti. Saat itu Suarez terkejut melihat logo skuad Citizen di tangga. Suarez pun menghindar agar nggak menginjak logo tersebut. Sayang sikap respect Suarez nggak diikuti oleh pemain Atletico Madrid lainnya. Dan parahnya Antoine Griezmann bahkan menginjak sambil berjoget. Manchester City berhasil menekuk Atletico Madrid lewat gol tunggal dari Kevin De Bruyne. Sedangkan Liverpool berhasil melibas Benfica lewat gol Ibrahima Konate, Sadio Mane, dan Luis Diaz. Manchester City berhasil meraih kemenangan di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Bertanding di Etihad, skuad The Citizens menekuk Atletico Madrid dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Kevin De Bruyne di menit ke-70 pertandingan. Atletico yang tertinggal 1 gol justru tampil buruk dengan gak melepaskan satu pun shot on target. Kemenangan ini membuka peluang The Citizens untuk lolos ke partai semifinal. Sementara itu setelah pertandingan, pelatih The Citizens Pep Guardiola terlihat emosional dan membanting botol. Pada laga Manchester City kontra Atletico Madrid, Kevin De Bruyne menjadi aktor kemenangan dengan mencetak satu-satunya gol. Gol ini tercipta pada menit ke-70 pertandingan. Pada laga ini De Bruyne juga mencatatkan pencapaian yang luar biasa. Gelandang asal Belgia ini sudah berkontribusi 11 gol dari 8 pertandingan kandang. Dari 8 pertandingan tersebut, De Bruyne mencetak 2 gol serta 2 assist. Liverpool berhasil meraih hasil positif di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Bermain sebagai tim tamu, Mohamed Salah dan kawan-kawan melibas Benfica dengan skor telak 1-3. Di babak pertama, Liverpool sudah unggul 2 gol lewat gol dari Ibrahima Konate dan Sadio Mane. Lalu di babak kedua, Benfica memperkecil ketertinggalan lewat gol Darwin Núñez. Menjelang akhir laga, Liverpool kembali mencetak gol menutup kemenangan lewat Luis Diaz. Dan kemenangan ini membuat skuad The Reds nggak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir. Di laga Liverpool kontra Benfica, Sadio Mane berhasil mencetak 1 gol di menit ke-34. Gol tersebut menggenapkan koleksi gol Mane di Liga Champions menjadi 22 gol. Torehan ini membuat Mane melewati catatan gol dari legenda klub Steven Gerrard. Sebelumnya Gerrard yang kini melatih Aston Villa mencatatkan hanya 21 gol. Mane sendiri memang tampil menggila di musim ini. Terbukti bintang timnas Senegal tersebut sudah mencetak 15 gol dari 38 pertandingan di berbagai kompetisi. Terlepas dari kemenangan Liverpool, terdapat momen di mana Luis Diaz mendapat lemparan tongkat dari supporter Benfica. Hal ini terjadi ketika Diaz mencetak gol di menit ke-88. Setelah mencetak gol, Diaz terlihat berselebrasi di depan fans sambil mencium logo Liverpool. Merasa nggak terima, para supporter tersebut langsung melempar tongkat ke arah lapangan.
Beruntung tongkat tersebut nggak mengenai para pemain The Reds yang sedang berselebrasi. Guys, kita bacain komentar ini dari Aden Albian. Rizka kan suka PSG nih. Nah, Rizka setuju nggak kalau fans PSG yang diberitain barusan mencibir Sergio Ramos? Kalau aku sih nggak setuju ya guys sebagai fans PSG. Soalnya kita tuh harus menghormati pemain. Gimana coba kita mau menang UCL kalau misalkan fansnya aja kayak gitu ya kan? Nah, buat kalian yang komentarnya dibacain juga bisa komen di bawah. Sampai jumpa.